Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arhamullah, NPM 17630413 dari kelas 6A TI Regional Padi Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan tugas dari manajemen perangkat lunak. Di sini judulnya manajemen proyek perangkat lunak dan perancangan proyek perangkat lunak. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu manajemen proyek perangkat lunak. Secara umum, manajemen proyek adalah mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik untuk kegiatan proyek dalam memenuhi persyaratan proyek. The Project Management Institute 2000. Pengolahan proyek tidak harus berusaha untuk mengenalkan ruang lingkup yang spesifik, waktu, ruang, dan kualitas proyek. Tetapi mereka juga harus memfasilitas semua kebutuhan, mulai komunikasi antar orang dan pihak stakeholder yang terlibat dalam proyek. Selanjutnya ada perancangan proyek perangkat lunak. Kita sadari bahwa perancangan yang baik terhadap pengembangan suatu proyek perangkat lunak perlu dilakukan agar tidak terjadi kekacauan dalam proyek. Perencanaan merupakan aktivitas yang sangat penting. Tanpa perancangan yang baik, tidak akan terjadi aktivitas selanjutnya, seperti pelaksanaan, kontrol, penyelesaian, dan pemeliharaan proyek. Banyak proyek mengalami kegagalan disebabkan kelemahan perencanaan. Salah satu sebab perancangan kurang sempurna dikarenakan sebagai pengolah proyek perangkat lunak masih beranggapan bahwa aktivitas umum proyek perangkat lunak adalah mendesain dan memprogram aplikasi perangkat lunak. Ini menyebabkan banyak pengolahan proyek perangkat lunak tergesa-gesa melaksanakan pemrograman aplikasi perangkat lunak. Perancangan sekali menjadi proses yang paling sulit dan paling tidak diapresiasi dalam suatu manajemen proyek. Banyak orang yang memiliki pandangan negatif terhadap perancangan karena rencana yang sudah dibuat tidak digunakan untuk memfasilitasi tindakan, padahal tujuan utama dari perancangan dalam suatu proyek seharusnya dapat membimbing atau memandu eksekusi suatu proyek. Untuk memandu eksekusi rencana harus realistis dan berguna. Untuk membuat rencana yang realistis dan berguna memerlukan usaha dan waktu yang cukup dalam proses perancangan dengan melibatkan orang atau pihak yang kompeten. Dalam konteks manajemen proyek perangkat lunak, istilah pelaksanaan dan kontrol bukan bermakna memberitahu orang-orang apa yang harus dilakukan, mengedikte tindakan atau pikiran mereka, atau mencoba untuk memaksa mereka untuk berperilaku dengan cara tertentu. Proses pelaksanaan dan kontrol proses dalam proyek perangkat lunak menekankan pada pengumpulan informasi masa lalu, sekarang, dan juga masa yang akan datang. Semua informasi tersebut dianalisis, didesain, diimplementasikan, dan juga diuji tingkat kebenarannya. Fungsi pelaksanaan untuk mengimplementasikan perancangan dan kontrol lebih cenderung pada kehati-hatian dalam berbuat dan bertindak agar antara pelaksanaan dan perencanaan sesuai sasaran. Dari pelaksanaan dan kontrol adalah seluruh aktivitas atau proses dalam proyek perangkat lunak. Selanjutnya, penyelesaian dan pemeliharaan proyek. Penyelesaian proyek memastikan bahwa stakeholder dan pelanggan lainnya menerima proyek akhir yang telah dikerjakan dan seluruh aktivitas atau proses dalam proyek yang telah direncanakan berjalan dengan baik, termasuk di dalamnya
memverifikasi semua kiriman produk perangkat lunak, diseminasi dan implementasi berjalan dengan baik, dan kalau memungkinkan sampai hasil audit terhadap proyek dapat diketahui dengan baik. Manajer proyek yang sukses memastikan penyelesaian dan memelihara proyek berjalan dengan baik dan harus menerus menjaga hubungan baik dengan stakeholder proyek. Selanjutnya, komponen manajemen proyek. Kunci keberhasilan manajemen proyek adalah tersedianya sumber daya proyek, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Komponen sumber daya 6 proyek yang dimaksud meliputi konteks ruang lingkup waktu, kualitas, biaya, sumber daya manusia, komunikasi, konfigurasi, dan risiko. Setidaknya kualitas produk dalam ditinjau dari 3 aspek, yaitu 1. Operasi produk atau operations, reliability, efficiency, integrity, usability. 2. Perelaan produk. Ketiga, revisi produk. Konteks sumber daya manusia mencakup manusia, hardware, software, dan aset lainnya. Kebanyakan proyek perangkat lunak memerlukan berbagai keahlian dan kompetensi dari berbagai disiplin ilmu, melintasi berbagai bidang, dan kadangkala melibat semua unsur yang terkait. Setidaknya kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya proyek perangkat lunak adalah 2 kompetensi, yaitu meliputi kompetensi yang secara langsung terlibat dalam proyek. Kemampuan ini bisa dilihat dan dibuktikan, dan kompetensi yang tidak langsung tetapi sangat berperan dalam proyek. Kemampuan ini sulit dibuktikan tapi dampak pada pengelolaan proyek. Selanjutnya, 1. Pemahaman terhadap proyek perangkat lunak. 1. Pemahaman proyek perangkat lunak. Proyek software adalah manajemen proyek yang berfokus hanya pada membuat dan mengupdate software. Sifat manajemen proyek haruslah seperti berikut ini. 1. Menyelesaikan masalah. 2. Mengerjakan sesuatu hingga selesai. 3. Memiliki batas waktu mulai dan selesainya. 4. Membutuhkan resource atau sumber daya dan waktu. Dan yang terakhir, 5. Bagi beberapa orang merupakan kesempatan dan menarik. Untuk itu, sebuah proyek software perlu dikelola. Pengelola manajemen itu berupa bersiap pekerjaan, pelaksanaan rencana, mengendalikan proyek tersebut, dan terakhir menutup proyek dengan sebuah kesimpulan, yaitu sukses. Secara lebih sistematis, tahapan proyek dapat dilihat pada gambar 3.1. Di sini ada forensics, terus initiating, selanjutnya planning, terus eksekutif, controlling, closing, dan kulturasi. Gambar itu tahapan proyek. Tahapan proyek 1. Initiating, proyek sedang dalam proses untuk dipilih atau disetujui, disponsori, didanai, dan diluncurkan. 2. Planning, perencanaan adalah proyek yang berulang. Perencanaan pada dasarnya menggambarkan proses bagaimana proyek akan dilaksanakan hingga selesai. 3. Eksekutif, setelah proyek direncanakan tim, proyek memulai pekerjaannya. 4. Controlling, selama tim proyek mengerjakan tugasnya, project management mengontrolnya. Closing, setelah proyek diselesaikan, project management akan menutup proyek software. Banyak proyek gagal di awal.
bukan di akhir. Artinya, persiapan adalah bagian yang sangat penting bagi proyek fair. Persiapan diwujudkan dalam bentuk perencanaan proyek. Tulisan ini menjelaskan poin kedua, yaitu planning. Selanjutnya, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkiraan biaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap perkiraan biaya pembuatan perangkat lunak yaitu: 1. Sulit untuk menentukan perkiraan biaya secara akurat selama fase perencanaan pengembangan (SAW) karena terlalu banyaknya faktor yang tidak diketahui pada saat itu. 2. Terakhir, perkiraan awal disiapkan selama fase perencanaan dan dikemukakan pada saat presentasi kelayakan proyek. Perbaikan ditemukan pada saat presentasi persyaratan dan perkiraan akhir ditemukan pada presentasi perencanaan awal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.